kita mensimulasikan secara sama persis, tapi bukan di sistemnya si auditi. Tapi kita ngolah sendiri pakai sistemnya kita. Tapi bukan dalam artian kita membangun sistem baru ya, enggak. Kita ngolah aja data-datanya. Biasanya nanti ketika ngaudit, kita akan menerima satu laporan. Ya, ini nih, laporan. Berarti kan sudah hasil output dari sistem yang digunakan di kantor tersebut. Ya kan, misalnya laporan keuangan. Gitu. Atau laporan keuangan ada breakdown-nya, mungkin laporan penjualan, laporan inventory, laporan yang lain-lain gitu ya. Kita akan terima salah satunya itu, laporan apakah itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk soft copy. Selain itu kita juga akan diberikan data mentah gitu ya, data semua transaksi database-nya. Itu biasanya gitu. Atau mungkin database tertentu, misalnya data penjualan dulu deh gitu, karena kita fokusnya di penjualan. Data penjualan akan diberikan dan datanya itu raw gitu ya. Data transaksi, setiap transaksi penjualan itu akan diberikan ke kita. Nantinya kita akan melakukan semacam parallel simulation, semacam ya menghitung ulang lah, mengkalkulasi ulang, memproses ulang, seolah-olah kita si sistem itu tersebut, gitu ya. Gitu. Cara kerjanya juga ya cara kerjanya sistem, gitu ya. Jadi makanya kalau kita kaitkan dengan proses di awal ya, di pertemuan awal, kan kita ada namanya gaining understanding. Ya, kita juga harus gaining understanding gimana sih aplikasi ini memproses data input gitu kan sampai keluar output. Nah, itu juga akan jadi patokan kita ketika kita melakukan pengujian. Misalnya pengujian dengan parallel simulation ini. Itu. Ada pertanyaan mungkin? Nangkep ya maksudnya ya. Jadi kita intinya menghitung ulang. Gitu. Nah, ini ada, oh ya nanti saya share bahannya. Di sini ada 2 link ya, video. Nah, itu mungkin bisa buat nanti teman-teman baca-baca lagi, dengar ya, bukan baca ya, karena nonton ya, berarti tonton lagi gitu. Teman-teman bisa nonton gitu ya. Ini ada video Pak Amar Mahadi kalau nggak salah ini. Gitu. Ya, ini kurang lebih sama ya kayak tadi ya, di mana sumber data itu akan masuk ke sistem dan diolah. Oke, nah ini kita nyoba langsung praktek. Nanti ini seolah-olah kita sedang mengaudit penjualan gitu ya. Jadi di sini kita mendapatkan namanya laporan penjualan gitu kan. Dan kita untuk salah satu caranya nih, ini salah satu caranya tadi untuk melakukan auditnya yaitu melakukan parallel simulation sama tekniknya gitu. Teknik parallel simulation caranya ya seperti nanti yang kita akan pelajarin. Kita akan menggunakan tools Excel di sini. Tools yang paling common, tools yang sederhana, meskipun ada banyak limitasi sebenarnya ya, ketika nanti sistemnya datanya sudah besar, lebih dari 1 juta record misalnya, nah itu ya mungkin Excel sudah tidak andal lagi, nggak reliable lagi ya. Kita harus cari tools yang lain. Tapi ya untuk pelatihan saja dan untuk pemahaman ini lebih dari cukup kok. Teman-teman udah pada Excel-nya udah ini ya, udah oke lah ya, udah terinstall lah ya. Sudah, Pak. Aman ya. Oke, ada yang sudah familiar mungkin dengan consolidate atau sum if atau pivot table? Oke, mungkin ada sebagian yang sudah familiar ya. Jadi intinya gini aja sih, kayak tadi kan, gimana kita dapat data mentah nanti diolah dengan consolidate, sum if ataupun pivot table menghasilkan laporan penjualan. Nah, ini contoh datanya. Udah sambil buka belum, teman-teman? Sambil buka aja ya. Sama kalau misalnya bisa off cam, kalau sekiranya ternyata membebani komputer teman-teman, kalau sambil off cam ya, sambil on cam Zoom, sambil apa namanya, buka Excel mungkin berat, monggo saja. Sudah dibuka datanya, teman-teman? Sudah, Pak. Ya, nah inilah nanti teman-teman ketika kalian audit contohnya seperti ini, karena akan dapat data misalnya data penjualan. Langkah pertama ya tentunya kalian harus pelajari dulu datanya. Oke, di sini ada nomor invoice, ada tanggal, ada barang gitu ya, barang yang dijual sepertinya. Kuantitasnya juga ini satuannya kilogram, bukan buah, bukan unit gitu ya, bukan pieces ya, berarti kilogram, berarti dia berat nih, kuantitasnya based on berat gitu. Sama harga satuannya, nah berarti harga satuannya karena tadi kuantitasnya berat, berarti harga satuannya mungkin per kilo. Dan selanjutnya ada jumlah bruto, berarti ini nilai
yang terjual gitu ya. Berdasarkan misalnya invoice yang nomor 2 itu, invoice 703.92 ya harganya yang ditransaksikan senilai 25.200. Nah, itu kita perlu tuh pelajari datanya, karena datanya mungkin bisa jadi tidak sesimpel ini nantinya. Datanya akan banyak, gitu kan. Sheet-nya juga akan ada lebih dari satu. Kalau ini mungkin baru satu table. Gitu ya. Nanti akan ada banyak table. Yang harus pelajari masing-masing table itu berbicara apa sih, gitu kan. Dan bagaimana nanti relasinya, gitu ya, antar table. Nah, itu mungkin nanti ya, bahasan nanti. Tapi ini kita ngomong satu dulu aja. Gitu. Nah, nanti kita juga dapat nih laporan yang dihasilkan. Misalnya kita udah dapat juga, oke ini laporan penjualan per produk, ubi merah 69 kilo, kedelai kecil 78 kilo, dan seterusnya gitu sampai kedelai hitam 57 kilo. Ini bisa jadi nanti kita selain data yang tadi, kita juga diberikan laporan penjualan. Dan ini nanti kita uji, gitu kan, apakah penyajian laporannya, penyajian angka-angka dalam laporannya tersebut sudah akurat belum, gitu ya. Sama halnya tadi kan, nanti gitu misalnya ini mungkin masih penjualan, nantinya mungkin kita akan dari penjualan akan terus sampai akhirnya jadi laporan keuangan gitu. Itu ketika kalian yang mengaudit laporan keuangan kan sudah bentuk summary ya, misalnya katakanlah income statement, di situ kan sudah summary saja bentuknya, misal summary dari operating expense-nya berapa gitu kan, sama miscellaneous expense-nya berapa, sama income-nya berapa gitu ya. Itu kan sudah bentuknya summary. Seperti ini juga summary gitu kan. Ya nanti dari summary tersebut ya kalian uji ke belakang, kalian trace lagi gitu kan ke belakang. Gimana sih? Benar nggak sih data tersebut sudah akurat apa namanya merepresentasikan semua transaksi yang sebenarnya terjadi selama tahun pembukuan tersebut gitu ya. Itu akan di-trace ke belakang, nanti kalian akan ngolah data awal seperti ini tadi nih. Ya kan data awalnya ya, semua penjualan nanti akan muncul di sini. Nanti data penjualan tersebut logikanya kan secara alur akan diproses demikian rupa akan jadi laporan penjualan. Dari laporan penjualan mungkin nanti akan jadi laporan keuangan gitu ya, income statement gitu kan akan masuk ke dalam revenue. Berapa sih revenue-nya gitu. Itu sama revenue sudah summary lagi mungkin sudah bukan 69, 78, tapi sudah total dari ini semua misalnya. Seperti itu. Nah, itu kan kalian akan lakukan pengujian. Gitu. Nah, tadi teknik consolidate. Gitu ya, salah satu contohnya gimana kita oh ya karena kita sedang berbicara teknik parallel simulation, berarti kita goals-nya bagaimana dari data ini kita membuat laporan seperti ini juga gitu ya. Nah, salah satu caranya pertama menggunakan consolidate. Itu. Nah, mungkin langsung aja ya. Saya stop share dulu. Ya, mungkin saya tunjukin aja. Teman-teman sambil buka ya. Kayaknya udah. Oke. Nah, ini saya share screen. Coba yang ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini kan datanya sama nggak ya? Sama ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, di sini ini kan data awalnya gitu ya. Nah, tadi saya bilang, saya ngomong tadi record apa sih gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini ya kita blok aja nih. Ini ada berapa record? 102 ya, udah 102 record gitu ya. Nanti kalau kalian dapat data misalnya database gitu ya. Nah, itu bisa jadi 2 juta record sampai 10 juta. Jadi datanya itu ada 10 juta gitu sampai ke bawah. Nah, Excel biasanya udah gak kuat sih. Excel kalau nggak salah berapa ya? Batasannya nggak banyak kok. Berapa juta? Kayaknya 1 juta kayaknya. Oke, kita langsung aja deh. Nah, ini kalau saya udah jadi nih. Soal tadi dari pagi udah coba-coba gitu kan. Nah, tadi cara consolidate. Caranya gimana? Nah, jadi di sini ada data.
Oke. Nah, diklik aja data. Data ya. Nah, consolidatnya di mana? Nggak kelihatan kan? Nah, consolidatnya ada di sini. Udah muncul consolidatnya, teman-teman? Soalnya dia nggak ada namanya. Dia ada di icon sini nih. Ya, di data tools. Kalau saya pakai 365 ya, Excel 365. Ada di data tools. Coba ngeliat di sini ada icon namanya consolidate. Oke. Kalau sudah, nah nanti referensinya itu diisikan saja. Data penjualan sini, range data yang akan mau diolah. Sini yang kita blok adalah dua data ini ya, karena kita butuh tadi kan data barangnya, kategori barangnya, dan kuantitasnya. Berapa sih selama periode ini gitu kan? Itu. Nanti klik add saja. Itu nah kalau saya karena udah masuk nih ya. Itu sama pastikan juga use labelnya nih ya teman-teman. Yang sebelah kiri bawah ini dicentang semua, dicek semuanya, top row-nya, left column-nya juga dicek ya. Jadi ini untuk memastikan kalau ini nih top row-nya ini adalah label dari data-data di bawah gitu. Oke, tampilan seperti ini. Ini kosong, kita tulis saja tadi namanya apa ya? Barang ya. Oke. Teman-teman, kayak gini juga dapatnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada kesulitan? Belum ada, Pak. Nggak ada ya. Dapat semuanya ya. Gampang ya kalau konsolidasi, gampang. Tinggal klik sebenarnya. Tinggal masalah bener nggak nih gitu kan. Nanti juga kalian kalau mau ngotak-ngatik misalnya dari ini kan kuantitas di sum ya, dijumlahkan, angka yang disebut dijumlahkan. Mungkin kalian butuh informasi berapa sih frekuensinya. Nah, ini di consolidate bisa diganti nih. Functionnya mungkin bukan sum, tapi jadi count. Nah, ya berubah. Ya, ini kan jadi ubi merah, ada dua, berarti ada dua transaksi gitu ya. Ya, ini mungkin untuk menggambarkan berapa sih frekuensinya, frekuensi kemunculannya. Gitu. Sebenarnya kalau dia ngebacanya itu frekuensi kemunculan. Kalau diinterpretasikan, ya jadi frekuensi transaksinya atau frekuensi penjualannya untuk produk ubi merah, kedelai kecil, dan seterusnya misalnya. Ini klik aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah tadi selain consolidate, ada namanya sum if ya. Oke, nah kalau sum if, oh ini data tadi. Nah, kalau data kita pakai sum if, langkah pertama tuh kita mendefine ini dulu teman-teman nih. Ya, produknya harus kita ketik sendiri, gitu. Nah, caranya gimana? Ya satu ya ketik sendiri sih memang, gitu, ketik sendiri, atau kita bisa minta data dari si perusahaan gitu ya. Kategori produk kalian apa saja sih, gitu. Kategori produk kalian apa saja, atau ngeliat dari laporannya tadi ya, kita kan udah dapat laporan penjualan. Ya udah kita salin aja gitu kan produk-produknya tadi mana aja. Nah, itu yang kita salin ke kertas kerja kita. Gitu. Kalau tadi kan consolidate enak tuh otomatis ya, klik otomatis keluar deh ubi merah dan seterusnya. Nah, kalau Samif enggak, ini harus di-define dulu. Kita bikin dulu, emang agak repot gitu kan. Gitu. Oke lah, kita coba dulu. Misalnya kita sudah bikin nih kategorisasi produknya. Caranya
Ya, ini kalau saya ketik dulu ya. Bisa sum. Nah, ketik aja sama dengan, baru sum. Nah, pilih yang sum if ya. Baru tab, jangan enter. Nah, setelah di tab, dia akan keluar nih semacam apa ya, informasi bantuan lah ya. Yang kita isi pertama adalah range. Ya. Range ini adalah range data data referensinya. Bukan referensi sih. Jadi dari data penjualan ini, mana sih yang mau kita petakan, kita mapping. Nah, kurang lebih gitu ya. Kan ada di sini nih. Jadi kita pengen menghasilkan data produk ya. Berarti dari sini kita blok. Ya. Setelah itu, kalau di settingan komputer saya adalah titik koma. Teman-teman mungkin bisa koma ya. Tapi coba dulu titik koma. Indonesia biasanya koma ya. Titik koma. Baru itu balik lagi. Nah, kita diminta untuk mengisikan kriteria ya. Kriterianya apa? Kriterianya kan ada di sel A4. Gitu. Kriterianya ini. Karena kita pengen mencari berapa sih jumlah penjualannya si kacang hijau gitu ya. Kacang hijau kan sebagai kriterianya, range-nya tadi dari data penjualan untuk yang kolom barang. Kita blok semua tuh. Gitu. Nah, selanjutnya kita titik koma lagi atau koma, sum range-nya. Sum range ini data kuantitas barangnya gitu ya, karena kita tadi ingin mencari informasi kuantitas barang ya kan, karena di laporan penjualannya berbunyi seperti itu. Jadi kita klik lagi, kita blok yang kuantitas barang. Nah, di sini agak beda ini consolidate, yang kita blok adalah datanya saja gitu ya, nggak usah sampai si labelnya, itu nggak perlu. Nah, setelah itu kita tutup kurung, habis itu enter. Nah, keluar data 120. Nah, untuk berikutnya gimana? Caranya sama, cuma lebih gampang ya kita langsung tarik saja seperti ini atau copy paste juga bisa. Gitu. Nah, cuma di sini harus hati-hati teman-teman. Mungkin gampang ya, kita tinggal copy habis itu paste gitu kan, keluar hasilnya. Tapi kok aneh di sini singkongnya 0, ubi merahnya 0. Gitu ya. Sementara kalau dari di sini singkongnya ada 15. Gitu kan. Atau kita coba jumlah deh. Misalnya total tuh 507 kilo loh barangnya. Tapi kita cuma 297. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan kita kalian dalam pengolahan barang, yaitu pengolahan data, yaitu pastikan seringkali kita muncul seperti ini gitu. Misalnya kita harus pelajari juga tools ini dia cara mengolahnya gimana sih, mengolah data, cara kerjanya gimana, supaya ketika kita mengolah data yang kita olah itu benar, gitu. Kita nggak salah. Kita langkahnya mungkin benar, gitu ya. Seperti inilah kita langkahnya step by step-nya benar. Tapi berikutnya ya kita ada yang nggak tepat nih, karena kita nggak aware adanya mungkin cara kerjanya si aplikasi yang bisa bikin pengolahan data kita tuh salah atau nggak akurat. Lo perhatikan di sini, ya. Jadi tadi kita ngolah data yang pertama kacang hijau, berikutnya kedelai besar dan seterusnya. Datanya tuh berubah teman-teman. Di sini data tadi tuh range-nya ya. Di sini range-nya C2 sampai 17. Sementara di sini C3 sampai C18. Data penjualannya juga sama, D3 sampai D18. Padahal dua data ini sangat penting ketika kita sedang mengolah data kayak gini ya. Karena ini data yang menjadi referensi kita. Gitu. Kalau yang A5 ini justru nggak masalah, karena ini memang kriterianya benar di sel A5. Ya. Sementara untuk data yang menjadi referensi yang akan nantinya dihitung gitu ya, nah itu ternyata berubah, beda gitu ya. Kalau di sini kan C2 sampai 17. Nah, C2 sampai 17 tuh ini teman-teman. C2 sampai 17. Sementara kalau C3 sampai C18 tuh ini, dari kedelai kecil ini sampai sini. Gitu ya. Berarti data ubi merah tuh dia nggak hitung. Gitu. Jadinya salah.
gitu ya. Jadi nggak tepat 72 di sini. Tuh bahkan mungkin paling bawah nih, ubi putih. Dia akan melihat, atau si Excel-nya dia akan melihat data di C8 sampai C23 aja, dan akan menampilkan data dari D8 sampai D23 aja di sini nih. Ya, sini misalnya sampai sini, padahal di sini nggak ada datanya apa-apa gitu ya, nggak ada data apa-apa. Gitu. Sama di sini juga, data yang dia hitung cuma ini aja, sementara data yang di atas dia nggak hitung. Nah itulah ya, kesalahan-kesalahan seperti ini harus diwaspadai oleh teman-teman ketika lagi mengolah data. Gitu. Ternyata ya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau kayak gini berarti ketika ini datanya banyak, kalau satu-satu ngetiknya kayak tadi kan capek ya, copy paste. Ternyata copy paste kayak gini misalnya nggak membantu juga, berubahnya sama gitu kan, misalnya copy paste di sini ke sini misalnya, ya sama aja gitu kan, karena memang si Excel seperti ini modelnya. Jadi ketika kalau kalian mengolah datanya seperti ini, salah satu caranya adalah kita blok nih, istilahnya kita kasih dolar, assign dolar untuk melock datanya. Jadi yang akan diolah dari rumus ini ya data itu aja, C2 sampai 17 aja. Mau di copy kemana-mana, C2 sama C17 aja yang akan dilihat lah sama si Excel-nya gitu. Nah, cara yang ngebloknya gimana? Caranya gimana? Kita blok di sini ya, teman-teman ya. Kita kasih tanda dolar, atau paling gampang, paling cepat F4. Nah, ini juga sama. Enter. Oke, nggak berubah kan? Nggak masalah. Tapi ketika kita copy ke bawah, nah dia berubah. Itu. Kok ada yang beda? C2 17. Teman-teman ada yang sama? Oh, oke. Yang besar, Pak. Ya? Yang kedalaman besar itu kurang spasi. Yes. Ini siapa nih tadi tuh? Muhammad Farid, Pak. Farid ya, oke. Thanks Farid. Ya, tadi ini juga saya sengaja tadi ya. Jadi data awalnya itu kan kita harus uji validitasnya. Kalau kayak gini kan benar, ya kan dia nggak akan keluar tuh, gitu. Kedelai besarnya nggak pas karena ternyata karena kita pakai sum if ya. Ini jadi kriterianya ya istilahnya tuh case sensitif gitu ya. Kalau biasanya kalau di aplikasi-aplikasi gitu kan ada istilah case sensitif. Nah ini juga nih mungkin tidak se-case sensitif aplikasi yang lain ya. Tapi ini cukup signifikan nih spasi gitu ya. Ketika tidak ada spasi, ya dia nggak akan dibaca gitu sebagai kedelai besar. Gitu. Nah nantinya pun teman-teman juga akan nguji ya ketika misalnya ngaudit atau ngolah data, diuji dulu nih datanya. Tadi memastikan ternyata kalau di laporannya kan kategorinya ada 7 kategori ini. Ya mungkin nanti teman-teman kalau ngeliat data awalnya bisa dilihat dulu, difilter dulu nih. Teman-teman bisa filter, di sini ada 7 enggak? Gitu kan. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Loh, kok nggak tepat? Ya berarti ada yang nggak valid nih. Gitu ya. Dan lihat aja yang nggak valid mana sih. Gitu ya. Kalau datanya masih 7 sih mungkin nggak masih gampang ya. Bisa dilihat, oh ternyata ini kedelai besarnya ada 2, yang satu pakai spasi, yang satu enggak. Gitu ya udah kalau kayak gitu spasi aja gitu ya. Berubah kan. Oke, berubah ternyata ya. Itu. Nanti datanya nggak valid, ini data awalnya. Gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi rekomendasi kita teman-teman ketika kita sebelum mengolah tadi ada nggak sih kategorisasinya? Oh, ternyata ada yang tadi beda gitu. Tadi di kategorinya laporan ada 7, sementara
Sorry teman-teman, kayak jaringan saya yang lagi bermasalah nih. 2 kali ketendang mulu ya. Izin Pak, suaranya masih belum terdengar Pak. Oke, udah kedengeran ya. Sorry, masih kemut kayaknya. Ini udah kedengeran? Sudah Udah Pak. sih? Teman-teman lain? Udah ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kan kita harus uji validitas dulu tuh nih. Data yang kita dapat, gitu ya, data mentahnya ini yang kita udah dapat. Uji validitas dulu sebenarnya sebelum kita mengolah data seperti tadi ya, entah pakai consolidate atau SUMF atau yang lain-lain. Kita uji validitas dulu. Sederhananya ya tadi misalnya data barang ini kan harusnya grouping ya, ada kacang hijau, kedelai besar, kedelai hitam, dan seterusnya. Dan ada 7 kategori misalnya, 7 grup barang. Benar nggak sih ada 7? Kalau ternyata lebih dari itu, loh harus jadi pertanyaan. Nah kalau yang tadi kan ketemu, ternyata satunya adalah kedelai besar juga, tapi tidak pakai spasi gitu ya. Yang satunya pakai spasi, yang benar kan pakai spasi ya. Jadi, oh ternyata nih datanya nggak valid. Dari uji validitas ini kita juga bisa ngasih rekomendasi loh teman-teman. Rekomendasi adalah pengendalian. Ternyata pengendalian inputnya ini ada kelemahan gitu ya. Si user gitu ya bisa menginput kedelai besar tanpa spasi misalnya gitu. Nah jadinya datanya bisa berantakan gitu ya. Jadi nanti laporannya ya mungkin bisa jadi nggak valid. Kayak tadi kan ternyata kedelai besarnya cuma 72 gitu kan. Padahal laporannya 150 sekian, 120 sekian tadi gitu. Nah ternyata kalau kita pakai parallel simulation tanpa melakukan uji validitas dulu terhadap datanya, bisa jadi kita salah dalam melakukan perhitungan atau pengolahan data. Jadi kita harus uji validitas dulu. Caranya tadi misalnya groupingnya apakah data sudah benar, atau misalnya nomor invoice. Misalnya nomor invoice ini harusnya tidak ada yang double gitu ya, tidak ada yang redundant, semuanya unik gitu ya. Nah itu gimana? Ya itu kita bisa pakai conditional formatting misalnya. Misalnya ini double gitu ya. Nah akan dibeli warna kuning misalnya. Gitu. Nah itu caranya gimana? Ya di blok gini ya data yang mau kita uji. Nih ada yang namanya conditional formatting. Ya, pilih yang highlight cell rules. Jadi dia akan meng-highlight cells tersebut ketika dia meet dengan kondisi yang kita tentukan. Kondisinya apa? Duplicate values. Kita kasih warna apa nih? Misalnya like, yellow, green. Kita kasih green misalnya. Oke. Nanti akan double akan diberikan warna green. Gitu. Kalau datanya 1, 2 ya datanya sedikit sih enak ya ngelihatnya langsung, langsung ketemu. Nah kalau datanya banyak gimana gitu kan. Asal di scroll ke bawah gini, nanti teman-teman bisa difilter aja. Filter by color misalnya, by warna. Nah, jadi yang muncul warna ini aja. Jadi inilah yang double. Oh, ternyata ada 2 transaksi double. Gitu, ini juga bisa jadi temuan juga. Oke, ternyata ada yang lemah di sini dalam pengendaliannya ya. Ternyata masih bisa memungkinkan nomor invoice dipakai 2 kali dan bahkan mungkin misalnya dipakai untuk 2 barang yang berbeda di 2 tanggal yang berbeda. Kok bisa? Nah, itu kalian nanti coba konfirmasi nih ke bagian penjualan kok kayak gini. Misalnya seperti itu caranya langkah-langkahnya ya. Oke.
Nah, setelah itu kita uji validitasnya, baru kita olah seperti tadi. Kita pakai sum if misalnya seperti ini ya. Ataupun pakai consolidate untuk menghasilkan laporan yang diinginkan gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oh ya, selain ketik, tadi kalian juga bisa klik fx nih di sini, insert function ya. Nah, nanti ada semacam tabel seperti ini, range-nya kalian isi aja range data yang mau diolah gitu ya. Misalnya kan yang mau diolah range-nya adalah C ini kan, C2 sampai C17. Di blok saja C2 sampai 17-nya. Tung. Kriterianya apa? Kriterianya tadi kan yang 5 ya, karena di sheet 5. Oke, yang mau ditampilkan datanya apa? Jumlahnya. Atau mungkin kalian mau iseng-iseng nilainya. Bisa nilainya di sini misalnya. Oke. Nah, jadinya 492.000 ya, 492.000. Ini misalnya kalau kalian misalnya di sini harga ya, atau jumlah bruto misalnya. Itu. Berarti yang mau ditampilkan atau mau disajikan adalah bukan si kuantitas tadi, tapi di kolom jumlah bruto misalnya. Nanti tinggal diaplikasikan cara seperti tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman, gimana? Berhasil ngolahnya? Dapat angkanya kayak gini? Sama, Pak. Sama ya, nggak ada yang beda ya. Kalau nggak beda, infoin ya supaya ya bisa inilah. Bisa kita cek lagi. Barangkali ada yang salah atau ada yang nggak pas. Sama nih ya. Sum if sama consolidate kurang lebih sama. Nah, cara berikutnya, tunggu ini saya perbaikin dulu datanya. Oke. Oke. Nah, cara berikutnya untuk menghasilkan laporan seperti tadi adalah menggunakan pivot table. Nah, saya lebih prefer pivot table ya karena gampang dan mungkin akan banyak membantu sih sebenarnya. Gitu. Misalnya kayak tadi nih, kalau mau pakai sum if kan kita harus ngetik ulang ya satu persatu. Nah, kalau pakai pivot ya dia udah langsung di-define dari si Excel-nya gitu. Excel-nya yang udah langsung olah gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Oke. Nah, gimana cara gunain pivot table? Ya pertama diblok dulu datanya ya. Nggak diblok pun juga nggak masalah, cuman antisipasi kadang kita nggak sadar di sheet-sheet di sini tuh ada data gitu kan, takutnya kalau kita blok semuanya seperti ini, itu data-data sampah akan masuk juga gitu. Jadi kalau saya sih lebih prefer biasanya di blok ya data yang memang kita mau pakai aja, kita mau pivot table kan aja gitu yang mau di ini, yang di blok gitu ya. Setelah ini di blok aja, klik insert, baru pivot table. Nah, dia akan secara otomatis membaca gitu table range. Jadi table range ini data yang akan diolah mana range-nya dari A1 ya. A1 sampai F17. F17 itu di sini ya. Gitu. Baru choose where you want to put the pivot table ya intinya gitu. Pivot table report to be placed, new worksheet existing. Kalau saya sih prefer new worksheet ya karena kita akan mengolah data di situ supaya data ininya pun juga tetap rapih ya, tidak berantakan, nanti bingung sendiri kalian akan lihatnya, mendingan di new worksheet saja. Klik OK, oke ini datanya masih kosong. Nah, karena tadi yang kita pengen cari adalah kategorisasi barang ya, summary per barang. Berarti yang kita pakai adalah nih barang. Caranya kita cukup drag and drop saja ke table rows. Nah, table rows ini atau kolom rows ini dia akan mendistribusikan data dalam baris seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi sesuai kebutuhan kita kan, gitu. Nah, selanjutnya data tadi apa ya? Kuantitas barang ya. Kuantitas barang. Nah, kita drag and drop taruh di values. Jadi si kuantitas barang taruh di values, sudah langsung hitung deh. Selesai. Gitu ya. Di sini juga kalian juga bisa otak-atik, misalnya tadi mau count frekuensi misalnya. Tuh ya.
bisa. Ini juga bisa. Itulah kira-kira teman-teman. Atau kalian mau nambah lagi nih misalnya berapa sih jumlah rupiahnya? Nah ini kalian juga tambahin. Di sini enak bisa tambah-tambah gitu kan. Untuk hal yang sama pun juga bisa. Misalnya di sini kalian mau tambahkan di sini ya. Tapi kalian pengen infonya persentasenya gitu. Show values. Nah, gitu ya. Misalnya kacang hijau ini ternyata dari seluruh total gitu ya, dia 23% gitu. Atau mungkin dari jumlah bruto nih, misalnya kita lebih suka angka aja gitu ya. Sorry, yang nilai rupiah aja yang pengen kita sajikan di dalam persentase. Nah, ini oke. Nah, misalnya nih ya. Kalian dapat nih, ternyata kacang hijau selama periode itu ada 780.000 ya. 780.000 berkontribusi terhadap penerimaan 34%. Gitu ya. Dan kita ngelihat ternyata kacang hijau paling besar nih presentasinya dari seluruh penjualan misalnya. Gitu. Ya seperti ini teman-teman untuk ngolah-ngolahnya ya. Gampang ya. Gitu. Ya untuk dasar-dasar ya sangat gampang. Nanti kalian juga bisa otak-atik lagi nih. Gitu. Kan di LMS juga saya share juga itu ada modul ya. Itu banyak fungsi-fungsi seperti pivot atau VLOOKUP nanti, tapi mungkin VLOOKUP juga akan kita pelajari ya. Mungkin teman-teman bisa sambil belajar tuh. Itu juga bisa. Ada pertanyaan mungkin di pivot, teman-teman bisa ya? Sampai setidaknya inilah data ini nih. Gitu. Gimana teman-teman? Masih bisa, Pak. Nyaman ya? Yang lain barangkali? Apakah ada kesulitan? Nah, kalau tidak ada, misal saya pengen cari informasi apa namanya? Bentar. Ubi merah ini kan ada 69 ya. Kedelai kecil 78. Ada yang bisa sajikan nggak misalnya ubi merah itu nomor invoice-nya mana aja sih yang 69 ini, kedelai kecil yang mana aja, tapi dalam satu report seperti ini gitu. Ada yang bisa nggak? Ada yang mau ini? Volunteer? Kira-kira apa tekniknya? Pakai pivot table, Pak. Sorry, ini siapa? Siti Syafi'ah. FIA. Ya, Pak. Nah, boleh mungkin sambil screen share. Siti Syafi'ah. Coba. Saya juga sambil nyoba nih di sini soalnya. Oke, tadi pakai pivot table, diapain lagi? Oke. Coba
Gimana tadi langkahnya? Masih di mute, sorry Mbak Siti. Ya. Kamu masih di mute kayaknya. Oke, udah. Tadi kan nomor invoice-nya belum ada ya Pak. Tadi masih di sini. Terus untuk tahu barang barang itu nomor invoice-nya berapa, nomor invoice-nya ditaruh di sini Pak. Oke. Itu. Di bawah barang itu ya, di row labels ya. Iya Pak. Oke. Nice. Ya, benar ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu juga gitu, apa namanya, dari barang-barang tadi itu invoice-nya mana aja sih yang terkait dengan barang tersebut. Jadi caranya bisa pakai pivot table tadi ya. Gitu. Oke. Nice. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman lain? Nah, nanti untuk tadi kan ada grafik juga ya. Ya, kalian juga bisa main-main di situ gitu. Misal kalian pengen menampilkan grafiknya gitu ya. Misalnya ini gitu ya. Ya tinggal diklik aja mungkin untuk pie chart-nya. Nah, sini ada semua titik, ada ya sama sih karena yang presentasinya sama ya. Nah, ini kalian bisa menampilkan visualisasinya, reportnya, atau bisa diganti juga gitu model-modelnya. Gitu ya, untuk menampilkan dalam bentuk katakanlah grafik gitu ya. Itu nanti ya ini buat laporan aja sih sebenarnya. Misalnya nanti kalian kalau setelah mengolah data ya mungkin pimpinan pusing nih kalau udah ngeliat angka-angka seperti ini gitu ya. Atasan kalian pusing gitu, aduh apalagi kalau datanya banyak gitu, kalau datanya cuma sedikit seperti ini mungkin nggak masalah, tapi kalau datanya banyak ya mungkin akan lebih baik kalau disajikan dalam bentuk visual yang lebih sederhana tapi representatif gitu ya. Jadi bisa merepresentasikan hasil olahan kalian. Di sini kelihatan kan, oh ternyata kedelai besar nih yang memiliki porsi besar gitu ya. 123 berikutnya adalah kacang hijau gitu misalnya dan seterusnya. Itu ini ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, ini tadi sum if ya, ini step by step-nya aja sih. Udah ngerti lah teman-teman, tadi udah bisa ngoperasin, udah jago-jago. Nah, ini latihan ya. Kalian tadi udah dibagi belum sih yang data latihan ini? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, nah coba dilatih. Nah, ini. Siapa yang bisa mengolah data tadi ini jadi data ini? Monggo. Tadi Mbak Siti ya sudah. Monggo yang lain. Siapa yang mau volunteer? Caranya sama, bisa consolidate, bisa apa tadi? Sorry, sum if gitu ya, atau pivot pun juga bisa gitu ya. Monggo. Ini output duanya nanti.
Gimana teman-teman lain? Ayo, siapa? Gerald, bisa? Halo, Gerald. Iya, Pak. Nah, bisa coba di Gerald olah data yang tadi ya, data yang kedua sih, data yang baru, tampilannya outputnya seperti ini. Coba. Oke, Pak. Coba ya. Ini bisa pakai sum if, pivot, atau kalau cara lain juga tidak masalah. Ya, Onti. Gimana? Ada kendala, Gerald? Atau mungkin teman-teman lain? Pak, apa saya boleh izin menjawab? Boleh. Ini siapa? Sorry. Basaria. Saria, silakan saya stop share dulu ya. Benar, Pak. Apakah sudah kelihatan? Oke. Jadi dari data penjualan itu tadi, kita seperti yang Bapak jelasin tadi, kita blok sampai yang ke H26. Habis itu kita klik insert, lalu kita ke pivot table-nya. Terus kita ke bagian new worksheet. Nah, nanti di sini kan di sebelah kanannya ini ada pivot table fields-nya. Jadi ada nomor invoice, tanggal, pelanggan, pokoknya sesuai sama yang ada di data penjualan. Pertama kita klik dulu yang yang di bagian pelanggannya. Nah, pelanggannya itu kita selain pelanggan tadi outputnya itu ada juga Kuantitas sama nilainya ya. Ya, kuantitas dan nilai. Berarti kita pilih kuantitas dan jumlah bruto. Oke. Nah, untuk pelanggan itu kita pindahin ke bagian yang row-nya. Oke. Kemudian langsung terlihat data sesuai output yang diinginkan. Oke. Oke. Saya stop share ya, Pak. Oke, silakan. Oke, kasih Mbak Saria. Good job. Yang lain mungkin? Jadi Gerald? Udah bisa belum? Ada kendala barangkali? Ini Febriana ya? Gimana, Feb? Atau Gerald sudah bisa share? Ada yang mungkin coba cara lain? Tadi kan Mbak Saria sudah menampilkan teknik pivot gitu ya. Ya mungkin ada teknik sum if. Ada yang mau volunteer menampilkannya? Saya mencoba yang sum if, Pak. Oke, Farid silakan. Silakan share screen aja. Ya, sebentar, Pak.
Ini saya mencoba menggunakan SUMIF. Yang pertama, kita harus siapin dulu apa sih nama-nama pelanggannya, terus Oke. di copy. Nah, ini kan kalau dilihat nih, masih banyak data yang duplikat ya. Biar kita tuh pengen data yang apa ya, single aja yang nggak duplikat, ini data, terus remove duplicate. Oke. Terus oke. Nah, data-data yang duplikat tadi tuh udah pada hilang. Jadi tinggal 10 data unik aja. Ini kan di sini nama pelanggan. Terus ini jumlah kilogramnya ya? Iya, jumlah barangnya tadi ya, kilogram, kuantitas barang. Iya. Jadi tinggal rumus di SUMIF. Terus range-nya itu berarti pelanggan. Jangan lupa di absolute atau dikasih dolar. Lalu kriterianya itu nama pelanggannya. Terus sum range-nya itu karena tadi yang dicari itu adalah yang kuantitas dalam kilogram, berarti sum range-nya itu ini. Jangan lupa dikasih dolar juga. Ya. Tinggal ditarik. Satu lagi itu tadi jumlah bruto. Sama harus SUMIF. Range-nya juga tadi nama pelanggannya. Ini diabsolutkan ya. Kriterianya ini. Terus karena ini yang dicari jumlah bruto berarti ini. Ya, yang select kolom G ya. Oke. Nice. Cek. Nah, itu tinggal di sum totalnya. Oke. Sip, kecap. Farid. Ya, benar ya, cara SUMIF ya. Tadi ada yang bertanya ya, sorry. Ya, Pak. Tadi saya skip yang klik kanan remove duplicate itu. Farid. Oh ya, sebentar. Coba Farid, terangin Farid. Ini juga cara baru ya. Maksudnya cara lain yang bisa kalian pakai kalau kalian menggunakan SUMIF, tapi gimana nih bikin kategorinya gitu ya. Coba, ya. Farid. Tadi kan ini datanya banyak kan. Pertama di blok dulu aja yang mau di copy. Misal dari sini sampai sini berarti ya. Ya, sampai bawah aja. Terus copy. Terus misal ini mau buat baru ya. Tinggal di paste aja. Paste. Nah, ini kan masih banyak data yang data yang duplicate. Sama ya. Nah, terus klik data. Nah, di sini ada tulisan remove duplicate. Yes. Ini. Ya. Jadi tinggal yang mau di remove kan yang duplicate di kolom A. Kolom A berarti sini. Berarti semua yang di kolom A yang duplicate itu bakal jadi unik. Klik OK. Langsung udah tinggal 10 data unik. Ya. Oke. Oke, thank you Farid. Ini insight baru lagi ya. Jadi untuk mendapatkan data seperti ini bisa menggunakan teknik remove duplicate gitu ya. Oke, makasih Farid. Yang lain ada pertanyaan mungkin?
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, nah, ada yang bisa menyajikan output 2 ini? Kalau ini kelihatan pakai pivot table ya. Ayo, teman-teman, barangkali ada yang lain. Ingin mencoba, Pak. Oke, Noval. Silakan. Saya stop screen dulu ya. Iya, Pak. Oke, monggo. Dari data penjualan ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pivot table. Kita buat sheet baru terus VLOOKUP. Setelah itu kita pengen itu kan yang bagian kiri row-nya itu nama pelanggan. Jadi kita tarik nama pelanggan. Ya. Kemudian kolomnya itu kan nama barang-barangnya itu. Jadi nama barang kita tarik ke kolom. Kemudian rencana isinya kan itu kuantitas. Jadi kuantitas ditarik ke value. Sudah. Ya, itu aja ya tadi ya. Nah, kalau jumlah bruto bisa ditampilkan juga, Mas Noval? Mungkin pengen lihat nih si masing-masing pelanggan berapa sih? Maksudnya gimana, Pak? Ya, kayak gini sih. Cuman kan kalau kayak gini jadinya double ya. Mungkin nah ya dihapus dulu aja yang si kuantitasnya, coba diganti dengan harga aja sih sebenarnya. Oke. Ya, oke. Oke, bagus. Novel. Baik, Pak. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau tampilan seperti ini sih pakai pivot table aja yang paling gampang gitu ya. Nanti tinggal ditaruh aja yang si pelanggannya di rows, untuk kolomnya nanti untuk jenis barangnya, dan nanti untuk tampilan data yang mau dimunculkan itu ya kalau kayak gini kan berarti oh ya ini ada kilogram ya, berarti tadi apa jumlah barang ya yang kilogramnya. Itu kalau kalian ingin menampilkan nilai rupiahnya tadi ya seperti di Novel tunjukkan juga, bisa tinggal dimasukkan aja yang si jumlah bruto ya. Nanti akan kelihatan di sini jumlah bruto untuk masing-masing pelanggan ketika beli kacang hijau berapa, kedelai kecil berapa, dan seterusnya. Oke. Nah, ini gampang nih kayak tadi ya. Ada yang bisa di sini mungkin siapa yang mau output 3, siapa yang output 4? Output 3 nih sama kayak tadi siapa tuh ya? Cinta ya. Gitu. Oke. Apakah ada yang mau volunteer untuk output 3 dan output 4? Satu-satu aja ya. Output 3 siapa, output 4 siapa gitu.
Ini sebelum kita tutup kelas deh. Habis ini selesai. Pak, izin untuk output 3, Pak. Siapa nih? Verly ya? Ya. Verly. Ya, oke. Output 4 siapa nanti? Belum ada? Ya udah. Silakan Verly dulu deh. Monggo. Oke. Caranya gimana? Maaf, Pak. Jadi, dari sini, pivot table seperti tadi. Oke. Nah, kemudian, karena di sini untuk pelanggannya, kita taruh di row. Kemudian, mengenai barangnya juga di row. Kemudian untuk jumlah bruto di value. Seperti ini, Pak. Oke. Ya. Good job. Oke, thank you, Verly. Tadi jumlah bruto ya barang. Kalau pengen nampilin quantity, tinggal diganti aja ya jumlah barangnya ya. Dengan apa? Iya, Pak. Di harga barangnya tadi jumlah bruto diganti dengan kuantitas. Oke. Oke, satu lagi. Tadi. Siapa yang belum? Ayo. Pak, saya ingin mencoba. Oke, Sinta ya. Silakan. Silakan. Oke. Ribet ya kayaknya Sinta ya. Oke, silakan. Tadi Iya, Pak. Jadi yang dari pramuniaga itu kita masukkan ke kolom label. Label, oke. Maaf, Pak, sebentar. Selanjutnya harga jumlah brutonya kita masukkan ke value dan nama barang ke row label. Segini, Pak. Oke. Ya, benar ya. Udah sama ya. Sip. Oke, makasih Cinta. Oke, teman-teman. Makasih ya. Jadi seperti itu. Apa ya? Parallel simulation ya dengan teknik consolidate, teknik tadi sum if juga ya. Caranya seperti itu. Gampang sih. Nanti kalian ini mungkin masih sederhana banget. Nanti kalian bisa mengeksplor lebih lagi gitu ya, karena Excel ini sangat banyak fungsi yang sangat bermanfaat gitu ya. Seperti tadi juga dari Farid ya, remove duplicate gitu ya, juga bisa gitu kalian untuk merapikan data gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Mungkin teman-teman penasaran fungsi filter itu apa sih? Tadi pas pivot ya. Ada yang penasaran mungkin pivot apa fungsi filter itu apa sih gitu ya. Iya Pak, penasaran Pak. Nah, ini mungkin contoh aja ya. Nggak ada di slide. Ini. Jadi kan di pivot ada filter ya. Penggunaannya apa sih ya? Penggunaan untuk filter sebenarnya, gitu kan. Cuman pengimplementasiannya gimana sih? Pemanfaatan misal tadi ya, misal kita pelanggan. Barang deh. Jangan ini. Sorry. Pelanggan. Kalau misalnya barang. Kuantitas. Oke, kita pengen ini. Nah, filter ini apa sih ya? Filter tadi ya buat ngefilter untuk menampilkan lebih rinci barangkali ya data yang ada di sini. Gitu ya. Kalau ini kan data gelondongan atau summary dari seluruh data penjualan ini, teman-teman. Barangkali kita mau filter lagi, gitu ya. Contoh, misalnya kita taruh tanggal deh. Nah, di sini. Nah, kita nggak bisa filter nih. Mungkin untuk bulan Februari aja, gitu ya. Bulan Februari gimana sih? Oh, ternyata bulan Februari cuma Toko Jenius sama Toko Jaya nih yang belanja, gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa menampilkan di sini. Atau misalnya kita pengen, kan datanya mungkin kita bisa jadi dapat data tahunan, setahun penuh. Di sini kita bisa filter gitu ya. Kita bisa filter data untuk bulanannya seperti apa gitu. Misalnya contohnya seperti penggunaannya. Atau mungkin, mungkin bukan tanggal. Mungkin di sini barang juga bisa dipindahin di sini gitu kan. Di sini si pelanggan, ada data pelanggan, dia berapa quantity belinya apa. Nah, cuma kita pengen ngefilter gitu kan per barang ya gitu. Misalnya kacang hijau, ternyata kacang hijau yang beli adalah Bu Jainab, Kades, PT Maju, Toko Jaya, dan Sukamura sebanyak sekian. Gitu. Jadi kita bisa filter gitu ya. Nah, siapa aja sih yang belanja kedelai besar, misalnya, atau kedelai deh, konsumen kedelai siapa aja? Oh, ternyata Bu Jainab, CV Laris, dan seterusnya. Gitu. Kalau kita all gini kan kita nggak kelihatan ya, gitu. Tapi kalau kita lagi pengen ngolah gitu ya, khusus untuk kedelai besar aja, kedelai aja ya bisa di seperti ini. Ya, mungkin itu sih filter ya. Gitu di summary juga bisa diotak-atik lagi. Monggo silahkan gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Lain lagi mungkin? Ini kita tambahan aja. Oke, kalau nggak ada, mungkin pertemuannya kita cukupin sampai sini. Tapi sebelumnya, ini mungkin nanti saya ada tugas ya. Kelihatan belum? Datanya belum saya upload, gitu ya. Tapi nanti kurang lebih ya mirip kayak yang tugas terakhir sih. Nanti di sini kalian akan diberikan sebuah data untuk menguji laporan penjualan ya. Di situ nanti datanya kalian udah dapat. Datanya mana ya?
Ini misalnya belum kelihatan. Ini contoh datanya ya. Ini ada data penjualannya, data row-nya. Ini kalian sudah dapat laporannya. Gitu. Jadi kalian ada 4 data yang sudah didapat, data row dan data laporan. Tugasnya adalah ya kalian melakukan parallel simulation, gitu kan? Akhirnya membandingkan antara laporan penjualan, laporan yang sudah didapatkan ini dengan laporan hasil olahan kalian, gitu ya. Apakah sama gitu ya? Gitu. Intinya gitu sih. Jadi melakukan parallel simulation terkait data penjualan ini, membandingkan antara laporan yang kalian dapat dari auditi dengan hasil pengujian kalian. Gitu. Jadi kalian nanti diminta untuk membuat laporan penjualan per produk, membuat laporan kinerja per pramuniaga per produk misalnya, dan laporan per pelanggan. Angkanya ya harusnya sama gitu ya. Gitu. Karena ini laporan yang sudah dibuat oleh si perusahaan dan itu yang kalian sedang audit ke saat ini. Kurang lebih gitu. Datanya di sini nanti kalian olah ya. Gitu. Jangan lupa untuk diuji dulu validitas, baru kalian juga coba olah lagi. Gitu. Nanti tugasnya dikumpulkan saja. Kalau kelas sebelah hari Rabu, ya mungkin nggak apa-apa hari Rabu juga ya teman-teman. Gitu. Nanti formatnya ya kalian bisa pakai ya jelas Excel-nya ya sebagai kertas kerja kalian dan apa namanya hasil analisisnya mungkin bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint sederhana saja 1-2 halaman gitu ya cukup gitu mungkin itu aja kali ya gitu barangkali teman-teman. Oh iya ini ini enaknya kelompok sih ya. Mungkin kelompok saja atau mau mandiri? Monggo saja sih. Kayak mandiri pun bisa ini ya. Teman-teman udah cukup fasih pakai Excel-nya. Dan kayaknya simple ini tugasnya. Mandiri aja ya. Bisa kan ya? Bisa, Pak. Oke ya. Ya nanti saling diskusi pun monggo. Yang penting kalian coba buat sendiri-sendiri dulu. Gitu ya. Nanti disampaikan kalau ada kesulitan. Ya. Gitu. Nanti monggo pakai tekniknya bebas. Kalau bisa ada kombinasi itu lebih bagus gitu ya. Ada sum if-nya mungkin, ada consolidate-nya mungkin, ada nggak cuma pivot gitu kan. Kalau pivot kayaknya semuanya itu bisa pakai pivot deh, cepat gitu kan. Gitu. Tapi kalau pivot semua ya kayaknya kurang menantang. Ya mungkin cobalah pakai teknik lain atau pakai teknik-teknik di luar yang diajarkan tadi itu bisa lebih menjadi nilai tambah buat kalian. Gitu sih. Oke ya. Nanti itu belum saya share filenya. Nanti saya share di soal tadi di LMS beberapa kali gagal terus untuk share file. Gitu ya. Jadi mungkin saya share di grup WA aja ya. Gitu. Untuk deadline-nya ya Rabu aja barangkali ya. Nggak terlalu cepat juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kalian mungkin sudah banyak tugas yang lain, jadi ya udah. Oke. Nanti penyampaiannya by email juga boleh. Oke, seperti biasa aja. Oke. Jadi nanti output-nya 2 lah. Ya, satu ada Excel-nya, satu ada, ya mungkin Word pun juga bisa, ataupun PowerPoint pun juga bisa. Yang penting ada semacam analisisnya, hasil, katakanlah audit kalian terhadap laporan penjualan tadi. Gitu. Ya, ada pertanyaan barangkali? Kalau dikumpul hari Rabu, jam berapa ya, Pak? Ya mungkin malam juga nggak apa-apa lah. Seperti biasa ya, jam 10 barangkali sebelum malam. Siap, Pak. Mungkin kalian masih ada kuliah, masih ada tugas kuliah yang lain juga gitu ya. Gitu. Apa-apa. Yang penting saya sih harapnya kalian nyoba dulu nih satu persatu gitu ya.
Gitu. Coba sendiri kan gampang ya, fungsinya tadi juga kayak cukup jelas, teman-teman juga kayaknya tadi sudah bisa mempraktikkan dengan cukup baik, itu kan kurang lebih langkahnya sama, gitu kan, ya tinggal nanti ya mungkin analisisnya, gitu ya, bisa beda-beda tiap-tiap orang, sama ya kalau kita bisa ngerjain sendiri nanti kita akan bisa semakin paham, gitu teman-teman, gitu ya, jadinya nggak apa ya, bisa karena terbiasa, gitu loh, ya. Nanti pun kalau kalian modif, misalnya dengan grafik, ya it's okay gitu. Kalau dengan pie chart, nah itu bisa jadi nilai tambah juga, atau ada paket teknik yang lain misalnya, gitu kan, itu juga boleh, monggo aja. Yang penting bisa menghasilkan output yang sesuai gitu, output yang sama yang seperti yang diharapkan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jangan lupa absen. Di sini kalau di data saya yang belum absen tuh Diet, belum absen ya? Sama Melin. Udah Pak saya. Udah ya? Oke. Udah. Dia belum terupdate di sini. Dian udah ya? Sedang mencoba lagi, Pak. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah berpartisipasi aktif banget di perkuliahan kedua kali ini. Namun sebelum mengakhiri, saya pengen screenshot dulu ya. Buat bukti dokumentasi. Hari ini kalian perkuliahan apa aja selain ini? Ini aja, Pak. Oh gitu. Kalau praktikum, kalian kapan? Besok, Pak. Oke. Minggu lalu tapi udah masuk ya? Pak siapa kalian praktikumnya? Praktikum audit sama Pak Zef. Pak. Pak siapa? Pak Zef. Pak Zef. Oke. Udah dapat tugas apa aja dari beliau? Tugas ngerjain buku Blasem, Pak, buat struktur organisasi, terus flowchart, sama analytical procedure. Ini masih tahap pertama ya, gaining understanding ya. Iya, Pak. Oke. Ya nanti mungkin ketika praktikum juga kalian bisa sambil, tapi mungkin karena ini masih gaining understanding, ya masih belum terlalu relevan. Nanti pada saat udah nyusun program audit, prosedur audit gitu ya, kalian bisa tuh tambah-tambahin terkait teknik audit berbantuan komputernya, sampai nanti ketika ngolah di audit lapangan gitu ya, atau sampai dengan pelaporannya gitu. Bisa saling combine nih antara praktikum sama nanti TABK-nya gitu. Oke. Sekali lagi makasih teman-teman untuk partisipasinya dan waktunya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan juga. Untuk tugas nanti mau dikerjakan ya. Dan ya sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya. Selamat sore, selamat istirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.